Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingin bahagia dunia akhirat, Beribadah, bertakwa, bersyukur. Sultan Mafira, Masya Allah, tabarakallah, insan mulia. Yes, 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 Allahu Akbar. pendidikan vokasi, Jaya selalu menuju sumber daya manusia berbasis industri. Ada senti, coba diklik yang tulisan milinya atau ininya itu. Nah, semua coba diganti ke dalam satuan milimeter, coba. Udah ngerti nanya ya, jangan kelewat ya. Nah, coba perhatikan yang di pojok kiri itu ada tulisan A. Kemudian di situ tulisannya unitnya mili. Nah, 21 210 mili, 297 mili. Itu berarti ukuran kanvasnya. Misalkan itu sudah yang disediakan oleh Corel Draw-nya. Coba semua klik yang A4. Ada banyak sekali di situ tulisan-tulisan, ada apa saja? A5, A6, B1, macam-macam ya. Ada F4. Nah, oke. Baik, ada hal-hal yang harus kita sepakati dulu. Coba perhatikan saya sebentar, lihat ke sini. Halo. Hai. Ya, jangan terpukau dengan kegantengan saya. Oke ya. Ini kita sepakati ya. Kalau saya menyebut misalkan 100 kali 50 misalkan gitu ya. Maka 100 itu untuk misalkan 100 yang atas ini. Yang 50 yang di bawah untuk yang tingginya. Ya, tapi ini jangan jadikan patokan. Waduh, aku salah kok balik gitu ya. Nggak masalah. Di situ di sampingnya itu ada kan kayak gambar, ada yang begini, ada yang begini. Nah, kalau yang begini namanya portrait. Jadi coba diklik. Kalau yang itu dijadikan dipindahkan yang berdiri, gambarnya jadi apa? Berdiri. Klik lagi yang di sampingnya landscape. Balik. Tugasnya adalah ukur buku ini, kemudian buat kanvasnya atau area kerjanya sesuai ukuran ini. Oh, 21,5. Itu jangan diukur. Ini sih kak, itu 21. salah. Woi, aku sekali udah buat 21 udah. Aku sekali yang nol. Jak nol. Lah apa pengen? Mereka jendela tuh. Nah, dia lagi.
yang komentaran ke Randy tuh. Siapa? Pakai Masa sih? Pakai meteran ke Randy tuh. Nggak nih, coba putih. Berapa itu? 70. Mana boleh? Ini di bawah. Nah, 70 kah? 79. Tuh, itu 48. Oke. 40 teno. Mana ni kata dia? Kana, lupa. Dinding yang di depan maksudnya. 90. 100 pas. Satu lagi jendela tuh. Ini mau nolongin jendela dengan spanduk gitu Harus kan? pas Harus pas. pas. Berapa tuh ukurannya? 46. Ini satu. Beda. 110, 100, Dibuat ukurannya ke sana? 100, Iya. 8. Ayo. 40, 50, 60. Beda-beda loh ya. Ini berapa tadi nih? Awal tadi. 170 itu, Pak. Terus, Kanvasnya mau diganti, itu dia tidak akan banyak berpengaruh karena objeknya objek terpisah, ya. Tapi kalau di Photoshop, kanvasnya itu sangat menentukan di awal. Oh, saya mau buat spanduk ukuran 2x1 misalkan. Tiba-tiba, oh kayaknya kependekan deh, jadikan 3x1. Kita bikin, maka gambarnya semua otomatis akan memanjang, kayak dibuka gitu. Nah, itu sama. Oke? Baik. Silakan ditutup Corel-Draw-nya. 5.000 kali 1.000. Nah, kayak gitu aja. Yang penting paham konsepnya. Oke? Kalau sudah, silakan semua dikembalikan ke A4. Akan bekerja, mau simple saja gitu ya. Oh, aku mau menggunakan A4, ya sudah, ganti A4. Tinggal unitnya aja yang dipastikan mau menggunakan mili atau senti. Sudah? Ini yang disebut dengan area kerja atau kanvas kerja. Oke, sekarang kita akan mulai mengenal objek apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam CorelDRAW. Nah, teman-teman, CorelDRAW ini menarik sekali ya. Jadi, dia persis kayak papan tulis ini. Mau dikasih objek apa saja, itu objeknya bebas. Jadi perhatikan kalau dalam bekerja, pastikan yang aktif adalah pick tool. Pick tool itu persis kayak telunjuk jari kita yang kita masukkan ke dalam layar kerja CorelDRAW. Jadi kalau kita ingin melakukan apapun, kita kemudian klik pick toolnya, ya klik yang atas, paling atas, pick toolnya diklik. Sudah, coba perhatikan, klik di tempat lain. Nah, di tempat lain dulu, di tempat kosong sembarang saja diklik dulu. Perhatikan, itu ada satu objek yang aktif. Ditandai dengan munculnya 8 titik hitam yang disebut dengan nodal. Ya, 8 titik hitam, jumlahnya 8 betul? Jadi nanti kalau misalkan di situ ada 5, 6, 7 objek apapun, selama dia ditandai dengan munculnya 8 titik ini, maka itu adalah objek yang aktif. Lalu, untuk objek yang aktif ini kita bisa lakukan banyak hal. Memindahnya, merubah ukurannya, mengubah bentuknya, itu bisa dilakukan dengan menggunakan pick tool. Oke, sekarang silahkan buat sebanyak-banyaknya kotak dan lingkaran dan masukkan ke dalam area kerja. Silakan dicoba dulu.
dipindah objek. Dipindah, kemudian di delete, dihapus, dipindah, dihapus. Coba perhatikan. Nah, seorang desain grafis itu tangan berarti kanan berarti kadal kan? Kadal juga menggunakan mouse di kanan ya. Baik, sambil menekan shift. Ditekan kemudian lepas jangan. Selama proses itu, maka itu ditekan shift. Berarti tangan kirinya menekan shift, tangan kanannya di mouse melakukan aktivitas. Satu objek, kemudian sambil menekan kontrol, apa yang terjadi? Diklik dulu, kemudian pindahkan, digeser, kemudian waktu menggesernya itu tekan kontrol, apa yang terjadi? Sambil memilih objek, itu berarti menambahkan beberapa objek yang lain. Ya, jadi misalkan kita mau memilih nih objek satu, oh kita mau memilih objek yang lain lagi, berarti tekan shift sambil diklik objek 3 objek, 4 objek. Ya kalau mau digeser, mau dipindah, apa segala macam itu objek yang terpilih akan pindah. Nah, nanti ya kita sampai ke situ ya. Ini pindah ke pikul lagi dulu. Ya, PC berbak dulu. Yes. Aktifkan kuncinya sudah. Sekarang coba lakukan perubahan pada bagian atas. Tadi kan 4 ya. Coba diganti jadi 5. Apa yang terjadi? Yang mana? Ya, ini misalkan saya mencontohkan ada 3 objek ya. Nah, kalau di layar mungkin kita melihatnya seperti ini gitu ya, seperti ini. Nah, anggap kalau ini seperti inilah, ya mudahnya. Nah, handphone kecil di atas, handphone ini di atas yang tengah, ini di bawah. Oke? Nah, ketika kita tumpuk sebuah objek, maka objek itu akan bertumpuk begini. Kalau objeknya lebih kecil yang di atas, bisa jadi yang di bawahnya kelihatan. Tapi kalau seperti ini, kelihatan nggak yang di bawah? Tidak. Maka untuk melihat, memastikan bahwa di bawah itu ada objek, kita harus memindah. Objek ini kita pindah ke bawah. Nah, memindahnya, proses pemindahan, kalau hanya ada 2 objek begini, maka objek yang bawah bisa langsung kita turunkan ke bawah, atau objek yang atas kita naikkan, bawah naikkan ke atas. Kalau misalkan ada 3 begini, bisa dengan langsung ke bawah begini, bisa juga dengan kesini dulu, baru kesini. Itu soal teknik saja. Tapi intinya kita harus paham bahwa ketika ada objek numpuk begini, maka kita harus tahu objek yang atas mana, yang bawah mana, yang mau kita pindahkan yang mana. Sampai sini paham? Misalkan begini, saya mau memindahkan objek yang tengah. Pilihannya adalah, ya, karena ini kelihatan, bisa langsung saya pilih ini. Saya klik ini kan, lalu saya pindahkan ke atas. Atau, oh nggak kelihatan nih objeknya, misalkan begini gitu. Tapi kita tahu bahwa di bawahnya ada objek. Maka yang kita lakukan, ini kita pindahkan ke bawah. Bisa ke bawah sini langsung, atau ke bawah handphone. Caranya bagaimana? Caranya adalah pilih arrange, menu. Perhatikan dulu, itu kan tidak aktif. Dengan tidak ada menunya ya, tidak ada objeknya ya. Coba di sampingnya itu ada tulisan to from. To from itu artinya ke atas. Ya, bukan, arrange. Order. Arrange, order. Back one itu ke bawah 1 tingkat. Atau shortcutnya shift pick up atau shift pick down. Ada? Nah, berarti sekarang tugasnya coba buat 2 buah objek sembarang saja. 1 objeknya besar, 1 objeknya kecil. Sekarang pindahkan objeknya, kemudian pindah-pindahkan, naik turunkan objeknya. Mau singkatnya lagi, tidak mau melihat ke rank menu di atas, maka klik objeknya, kemudian